Give it to me like. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen penting yang berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir. Berikutnya yaitu landasan hukum penyusunan laporan keuangan pada lembaga pendidikan. Ada beberapa landasan hukum yang umumnya relevan dalam penyusunan laporan keuangan lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu undang-undang atau peraturan akuntansi, yang dimana biasanya lembaga pendidikan harus mengikuti undang-undang atau peraturan akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur atau otoritas keuangan negara tersebut. Contohnya, di Indonesia, lembaga pendidikan harus mengacu pada standar akuntansi keuangan atau SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Pendidikan, yang dimana setiap negara memiliki undang-undang pendidikan yang mengatur aspek keuangan lembaga pendidikan. Undang-undang ini mungkin mencakup persyaratan pelaporan keuangan, penggunaan dana transparansi keuangan, dan audit internal atau eksternal. Yang ketiga yaitu panduan atau standar pelaporan keuangan, yang dimana terdapat panduan atau standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang. Contohnya, di beberapa negara seperti Amerika Serikat, laporan keuangan lembaga pendidikan harus mematuhi standar pelaporan keuangan pendidikan yang ditetapkan oleh Financial Accounting Standard Board. Dan yang terakhir yaitu praktik terbaik dan pedoman. Selain landasan hukum formal, lembaga pendidikan juga dapat mengacu pada praktik terbaik dan pedoman yang dikeluarkan oleh asosiasi atau badan profesional terkait. Misalnya, dalam beberapa negara terdapat asosiasi akuntansi khusus untuk lembaga pendidikan yang mengeluarkan pedoman atau panduan khusus dalam penyusunan laporan keuangan. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai tujuan penyusunan laporan keuangan. Tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan gambaran objektif secara keseluruhan mengenai posisi keuangan dan aktivitas perusahaan. Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan kuantitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dan membuat evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Saya akan menjelaskan terkait bagian-bagian dalam laporan keuangan. Ada 4 bagian dalam laporan keuangan, yaitu yang pertama ada neraca balance sheet, yang dimana neraca di sini menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Adapun bagian-bagian utama dalam neraca yang meliputi yang pertama aset, yaitu menyajikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti kas, piutang, inventaris, dan properti. Selanjutnya liabilitas, yaitu menyajikan kewajiban keuangan perusahaan seperti hutang dan pajak yang masih harus dibayar. Kemudian ada ekuitas pemilik, yaitu menyajikan investasi pemilik perusahaan dan laba yang ditahan. Selanjutnya bagian laporan keuangan yang kedua yaitu laporan laba rugi atau income statement, yaitu laporan laba rugi menyajikan kinerja keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Adapun bagian-bagian utama dalam laporan laba rugi yang meliputi yang pertama pendapatan. Pendapatan di sini itu menyajikan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas operasional perusahaan seperti penjualan produk atau jasa. Selanjutnya beban, yaitu menyajikan biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan pendapatan seperti biaya produksi, gaji karyawan, dan biaya pemasaran. Selanjutnya laba atau rugi. Laba atau rugi menyajikan selisih antara pendapatan dan beban yang dapat berupa laba jika pendapatan lebih besar daripada beban atau rugi jika sebaliknya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai bagian-bagian laporan keuangan. Yang ketiga, laporan arus kas atau statement of cash flows
atau laporan arus kas yang menyajikan arus kas masuk dan keluar perusahaan selama periode waktu tertentu. Bagian-bagian utama dalam laporan arus kas meliputi arus kas dari aktivitas operasional, yaitu menyajikan arus kas yang diperoleh atau dipergunakan dalam aktivitas operasional perusahaan. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, yaitu menyajikan arus kas yang diperoleh atau yang digunakan perusahaan seperti pembelian dalam aktivitas investasi atau penjualan aset tetap, arus kas aset tetap. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, menyajikan arus kas yang diperoleh atau digunakan dalam aktivitas pendanaan perusahaan seperti penerimaan, pinjaman, atau pembayaran dividen. Yang keempat, atau laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity. Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik perusahaan selama periode waktu tertentu. Bagian-bagian utama dalam laporan perubahan ekuitas meliputi yang pertama, investasi pemilik, yaitu menyajikan investasi ke pemilik perusahaan seperti saham yang diterbitkan atau tambahan modal yang disetor. Yang kedua, laba ditahan, yaitu menyajikan laba yang ditahan dari periode sebelumnya. Yang ketiga, laba atau rugi periode berjalan, yaitu menyajikan laba atau rugi yang dihasilkan selama periode waktu tertentu. Yang terakhir, dividen, yaitu menyajikan